wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allahu wa iyyakum minan nar. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama dan harus kita utamakan, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, kita masih bisa berkumpul di masjid yang insya Allah diberkahinya ini. Tak lupa salat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa jalan Islam dari Allah Subhanahu wa taala hingga sampai pada hati kita di zaman sekarang ini. Selanjutnya, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah Jumat sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas serta kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal menuju akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk suatu hikmah yang sangat agung, yaitu beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka barang siapa yang hidup dunia ini dan menyadari bahwasanya dirinya diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjalani apa-apa yang diperintahkannya, maka kebahagiaan, keselamatan, kemenangan adalah balasan baginya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman juga berbuat baik, bahwasanya bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Akan tapi sebaliknya, orang-orang yang bangga terhadap perintah Rabb-Nya, tidak mau tunduk kepada zat yang telah menciptakan dirinya, menciptakan alam semesta ini, maka kesengsaraan adalah balasan yang setimpal baginya. Walil ladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang kafir terhadap perintah Rabb-Nya memperoleh adzabu jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dunia adalah darul bala, yaitu tempat ujian ataupun ladang untuk beramal soleh. Adapun akhirat adalah darul jaza, yaitu tempat untuk menuai hasil dari apa yang telah seorang usahakan ketika ia hidup dunia ini. Maka dari itu berbahagialah orang-orang yang mengerti juga memahami hakikat sebenarnya hidup di dunia ini, dan menjadikannya hanya tempat persinggahan untuk sementara saja, bukan menjadikannya tempat peraudan terakhir, hingga ia terlena dengannya, memuaskan hawa nafsunya, serta lupa akan kampung akhirat. Rasulullah SAW bersabda,
kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Maka jadilah engkau hidup dunia ini sebagai orang asing ataupun penyeberang jalan. Maka dari itu berbahagialah orang-orang yang diberi keselamatan ketika ia hidup di dunia ini dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia akan menjemput ampunan juga surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Sungguh telah banyak dalil yang menjelaskan bagaimana indahnya surga juga penghuninya. Di antaranya yaitu matalul jannatil lati wa'idal muttaquna fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamril ladhatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratin min rabbihim. Yang artinya perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalam terdapat sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasanya juga baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang sangat lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang telah disaring. Dan mereka akan memperoleh berbagai macam buah dan ampunan dari Rabb mereka. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat dan karakteristik penghuni surga, Allah juga telah mengabarkannya dalam banyak ayatnya. Di antaranya yaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dari ayat yang telah disebutkan bahwasanya sifat yang pertama adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya sebagai bentuk rasa taat, juga berharap pahala darinya, dan menjauhi larangan-larangannya sebagai bentuk rasa takut akan azabnya yang sangat pedih. Maka sebaik-baik mana takwa adalah yang sebagaimana dikatakan oleh salah satu ulama bernama Thawq bin Habib, mendefinisikan takwa bahwasanya takwa adalah seorang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala karena berharap pahala darinya, juga seorang menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala karena takut akan azab yang sangat pedih. Maka takwa adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu juga ittiba kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarri wad dharra wal kadhibina al ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat yang kedua yaitu alladzina yunfiquna fis sarri wad dharra, yang artinya yaitu adalah orang-orang yang mau menginfakkan hartanya dari apa yang ia telah diperintah untuk mengeluarkannya. Semisal zakat untuk orang yang membutuhkannya, zakat untuk fakir miskin, dan berinfak dalam berjihad. Mereka mengeluarkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Keadaan lapang tidak membuat mereka rakus ataupun tamak, dan keadaan sempit tidak membuat mereka bakhil untuk mengeluarkan hartanya. Lalu sifat selanjutnya, wal kadhiminal ghaid, yaitu orang-orang yang mampu menahan juga meredam rasa amarahnya, dan ia tidak dengki kepada selainnya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, akan tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan rasa amarahnya. Lalu sifat selanjutnya, wal afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang suka memberi maaf kepada orang yang telah menzalimi dirinya, dan ia tidak membalas sekalipun dapat membalasnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kita untuk tentang balas kezaliman dan kezaliman. Bagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya berkata Habil, sungguh jikalau engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, sekalipun aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sungguhnya aku takut akan Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Juga dikatakan wallahu yuhibbul muhsinin, artinya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang mukmin adalah orang yang berbuat baik, berlaku baik, berakhlak mulia kepada manusia yang lain. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Juga terdapat isyarat bahwasanya memaafkan itu terpuji apabila datangnya dari orang yang jika telah dimaafkan akan bertambah, dan jika telah dimaafkan maka akan bertambah kebaikannya. Lain hal dengan memaafkan orang-orang yang apabila telah dimaafkan malah bertambah kesenangan-wenangannya, sungguh itu bukanlah hal terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman afa waslaha fajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Dan barang siapa yang memaafkan juga berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kezaliman.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Lalu sifat yang terakhir yaitu walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Yang artinya orang-orang yang telah melakukan perbuatan keji dan menzalimi dirinya sendiri, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Artinya di sini adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa, baik itu karena lalai atau menzalimi dirinya sendiri, maka mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bertobat dengan sebenar-benarnya taubat. Bukan malah menceburkan dirinya ke dalam kesengsaraan dunia sebelum datangnya kesengsaraan pada hari kiamat kelak. Karena pada sungguhnya setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat darinya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam adalah pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat darinya. Akhirnya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita selalu ditempatkan di atas jalan yang benar, mengetahui yang benar adalah kebenaran, dan kita sama-sama diberikan taufik untuk selalu bisa mengikutinya, mengetahui yang salah adalah kesalahan, yang batil adalah kebatilan, dan kita sama-sama diberikan kesabaran juga kekuatan untuk bisa meninggalkannya. Dan semoga amal ketaatan kita, amal kebaikan kita yang telah kita kerjakan, itu pula lah yang akan menjadi akhir dari hidup kita di dunia yang fana ini, sehingga hidup kita ditutup dengan husnul khotimah, yang mana kita sama-sama berharap balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat nanti. Amin amin rabbal alamin. Wallahu taala alam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiyun qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qiyamus shalah.